Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa bermajelis, bisa menuntut ilmu. Dan sebagaimana kita ketahui, salah satu sebab diampuni dosa-dosa adalah menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, wal alim wa innal alim yastaghfir lahu man fis samawati man fil ardi hatta al hitan fil bahr. Sungguhnya orang yang berilmu itu akan dimohonkan ampunan baginya seluruh yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan akan memohon ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada kitab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Wudu. Kitabul Wudu, ya. Sebagaimana muqaddimah dari Kitabus Shalah. Ya, sebelum salat tentunya taharah terlebih dahulu. Kitabul Wudu. Yang pertama bab ma jaa fi qaulillahi azza wa jalla, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usapkanlah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Qala Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu'i marratun marrah. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya kewajiban wudu itu sekali-sekali. Wa tawaddu'a aidan marratain. Dan Nabi juga berwudu pernah dua kali. Wa thalathan, dan Nabi juga pernah berwudu tiga kali. Wa lam yazid ala thalathin, dan Nabi tidak pernah berwudu lebih dari tiga kali. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi, dan para ulama tidak suka atau benci berlebih-lebihan dalam berwudu, di antaranya lebih dari tiga kali. Wa an yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama juga tidak suka kalau orang-orang melampaui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampaui batas sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini ada dua hal yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka berwudulah, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, lanjutin aja ya. Wa aydiyakum,
tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai ke mana? Siku. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian hendak salat maka berwudulah. Cucilah wajah kalian sampai kedua tangan, cucilah wajah kalian, kemudian cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku, kemudian usapkanlah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah setiap mau salat harus berwudu? Maka pernah terjadi khilaf, dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga Ibnu Mulaqin. Ada yang mengatakan bahwasanya wajib ya untuk wudu setiap salat, setiap kali salat. Berdasarkan ayat ini, kata Allah, jika kalian hendak salat maka wajib untuk wudu meskipun tidak batal. Ini pendapat meskipun tidak batal. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ayat ini sudah mansukh. Ayat ini tadinya wajib wudu setiap salat, namun mansukh. Sehingga tidak wajib lagi, tidak wajib kecuali apa? Kecuali batal. Dan pendapat yang ketiga bahwasanya ya ayat ini tetap berlaku dan tidak mansukh, hanya saja tidak wajib, tetapi sunnah untuk selalu berwudu untuk setiap salat, meski tidak batal. Kalau batal wajib, kalau enggak batal hukumnya sunnah. Dan inilah yang dipegang oleh para ulama sekarang pendapat ini. Oleh karenanya Ibnul Mulaqin dalam kitabnya At-Tawdih mengatakan bahwasanya dulu terjadi khilaf, namun sekarang para ulama telah ijma'. Sekarang telah terjadi ijma', inilah ijma'nya, bahwasanya ayat ini menunjukkan berwudu dianjurkan setiap kali salat, namun tidak wajib bagi orang yang masih ada wudunya. Jadi misalnya kita salat maghrib nih, kita sudah berwudu. Kemudian kita ingin salat Isya, wudu lagi disunahkan. Wudu lagi disunahkan. Meskipun kita belum batal. Berdasarkan ayat ini, jika kalian hendak salat, mau hendak salat maghrib, hendak salat Isya, dan Nabi SAW begitu, beliau setiap salat beliau berwudu. Namun beliau pernah mencontohkan beberapa salat beliau wudunya cuma sekali. Ya, untuk menjelaskan bahwasanya boleh, ya, tidak boleh kita dengan satu wudu salat berulang-ulang, enggak ada masalah. Dalam satu wudu salat berulang-ulang tidak jadi masalah selama belum batal. Namun untuk salat fardu, setiap kali hendak salat dianjurkan untuk apa? Berwudu, ya. Saya punya kawan di Madinah, orang Saudi. Setiap azan Isya dia wudu, jalankan sunnah. Padahal dari Masjid Nabawi pergi ke mana? Ke toilet jauh. Ini tidak batal, cuma ingin tajdidul wudu, ingin menjalankan apa? Sunnah. Setiap dia azan dia berwudu. Karena wudu punya pengaruh. Seorang tatkala berwudu dia bisa lebih segar lagi, bisa lebih membantu kekhusyuan dalam salat. Di antara keutamaan wudu, hikmah di antara wudu adalah memperbarui semangat seorang, melupakan seorang dari kesibukan dunianya, sehingga tatkala dia berwudu ada kesegaran baru, dia mudah untuk khusyuk. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ya kita jelaskan saja secara sederhana, ya. Kalau kalian hendak salat maka berwudu. Wudulah dengan cara mencuci wajah.
Wajah adalah ma yatawajjahu bihi, wajah adalah yang bisa dilihat di cermin. Dari sini, dari atas tempat tumbuhnya rambut ya. Yang biasanya tumbuh rambut, kalau botak tengah ya sudah bukan sampai sini. Maksud saya yang biasanya kalau dia normal rambutnya di sini. Kalau orang botak tengah enggak usah wudu sampai dari sini, enggak usah. Cukup dari sini ya. Dari sini ya. Enggak di sini. Dan subhanallah banyak pikiran bisa bikin orang botak tengah ya. Banyak pikiran ya. Banyak utang juga bisa bikin. Karena saya punya kawan ada, begitu dia masuk S3, kemudian disertasinya berat, dan setelah itu rambutnya berguguran. Dia bilang, Firanda, sejak saya masuk S3 disuruh nulis disertasi, rambut saya berguguran. Yang penting bukan botak karena disendul istri aja, bukan. Baik, dari sini sampai ke dagu, ini namanya wajah. Terus sampai di sini, ini namanya wajah. Apa yang kita lihat di cermin itulah wajah. Ini bukan wajah di belakang ya. Ini bukan wajah. Jadi wajah cuma di sini. Ini namanya wajah dari tempat tumbuh rambut sampai di sini. Ini semuanya wajah. Ini harus dicuci seluruhnya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, tangan seluruhnya dari ujung jari sampai ke apa? Ke siku ya, dua-duanya kanan dan kiri. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, nanti insyaallah akan datang penjelasannya, yaitu usaplah kepala. Kemudian wa arjulakum, dan cucilah kedua kaki kalian ya, dari ujung kaki sampai ke kedua mata kaki. Tapi pembahasan berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali-sekali untuk menjelaskan kewajiban minimal cuma satu kali. Dan dalam ayat ini Allah tidak menyuruh dua kali, tiga kali. Berarti berdasarkan ayat ini sekali sudah cukup. Bukankah Allah mengatakan jika kalian tidak salat cuci wajah kalian? Berarti sekali cuci sudah selesai. Di dalam bahasa Arab namanya mencuci meskipun cuma sekali. Tangan cuma sekali, kaki cuma sekali, kepala sekali sudah sah. Itulah namanya wudu. Makanya Nabi pernah mencontohkan yatawadda marratan. Nabi berwudu sekali-sekali. Ya, untuk menjelaskan itulah kadar minimal dan itulah kadar yang wajib. Kemudian Nabi pernah berwudu dua kali. Ini lebih baik lagi. Dan seringnya Nabi berwudu tiga kali. Yang menunjukkan sunnahnya seorang berwudu tiga kali. Taib. Dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan para ulama tidak suka, kariha ahlul ilm ya. Para ulama tidak suka kalau berwudu lebih daripada tiga kali. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zada au naqasa faqad asaa wa zalama. Barang siapa yang menambah wudu atau mengurangi wudu, maka dia telah berbuat zalim dan dia telah berbuat keburukan. Baik. Sekarang wudu jumlah wudu ya, tiga kali. Tiga kali. Kalau tambah berarti berapa kali? Empat kali. Kalau kurang 2 sampai 1 kali. Kata Nabi, faman zada, barang siapa menambah lebih 3 kali, maka dia telah berbuat zalim. Ya. Maka ada khilaf di kalangan ulama. Bagaimana kalau dia tambah lebih dari 3 kali? Bagaimana hukum lebih dari 3 kali? Ada yang mengatakan wudunya batal. Siapa yang wudu 4 kali, wudunya batal. Ini pendapat. Ya. Ada yang mengatakan makruh. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan khilaful aula. Tidak dosa tapi tidak utama ya. 3 pendapat aja. Allah alam bisawab, yang lebih benar adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Namun Nabi mengatakan ya, ada yang mengatakan ada pendapat keempat saya lupa, haram. Ya haram
namun wudunya tetap sah. Maka pendapat yang kuat antara ini atau ini, antara haram atau apa? Makruh. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan makruh? Ya, karena hadis Nabi, faman zada au naqasa, barang siapa yang menambah atau mengurangi, ya ini ada khilaf tentang hadis tersebut apakah sahih atau tidak, ya. Namun perkataan Nabi faqad zalama seakan-akan menunjukkan dia telah berdosa. Ya. Makanya seorang kalau wudu cukup 3 kali saja. Anda bukan sedang mandi, Anda cuma apa? Wudu. Ngapain kemudian sampai 4 kali, 5 kali? Tidak boleh. Bagaimana kalau mengurangi? Kata Nabi, au naqasa, kalau dia mengurangi maka dia telah berbuat isaah, dia telah berbuat kesalahan. Ya. Maksudnya kalau kurang dari 2 tentunya tidak ada masalah. Kurang dari 1 baru bermasalah. Maka sebagian ulama membawa yang dimaksud dengan membawakan makna Nabi au naqasa atau mengurangi, maksudnya kurang dari 1. Berarti berapa? Nah, tidak full dia berwudu. Tangannya setengah, ya. Tangannya setengah, wajahnya setengah-setengah, tidak full. Ya, maka itu wudunya tidak sah seperti itu, ya. Allah alam bisawab. Inilah masalah kalau seorang berwudu lebih dari 3 kali tidak boleh, lebih baik dihindari. Cukup 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Kecuali kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kecuali kalau dia sudah wudu 3 kali, ternyata ada bagian yang dia ragu di situ. Ya, seakan-akan kok belum terkena air wudu, maka dia tambah lagi, itu bukan dihitung 4, tapi dalam rangka menutupi bagian yang belum terkena air wudu. Kecuali kalau dia was-was, jangan pedulikan. Tapi kalau memang terkadang dilihat, oh kayaknya belum kena basah, maka dia tambah lagi sekali, maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Adapun hadis bahwasanya berwudu tidak boleh berlebihan meskipun di lautan, maka hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Bab tidak diterimanya salat kalau tanpa bersuci. Tanpa bersuci maksudnya tanpa berwudu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah. Bahwasanya Hammam bin Munabbih dia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah berkata, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut. Ada seorang dari Hadramaut, dari Yaman, bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadatsu hai Abu Hurairah yang membuat salat tidak diterima? Qala fusaun au durat. Fusa itu kentut buang angin tanpa bunyi, durat dengan bunyi. Dalam bahasa Arab dibedakan. Kentut berbunyi dengan kentut tanpa berbunyi. Ya, kalau tanpa bunyi namanya fusa, kalau dengan bunyi namanya durat, ya. Taib. Ini sudah ya?
mau dihapus. Berikutnya permasalahan la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima. Adamul qabul. Salat sampai berwudu. Jika berhadas ya. Jika berhadas sampai berwudu. Baik. Tidak diterima maksudnya apa? La tuqbal ya. Tidak diterima dalam nusus, dalam dalil-dalil tidak diterima itu ada dua model. Ada tidak diterima artinya adamul ijza atau adamus sihah. Dalam bahasa kita tidak sah. Ada namanya adamu al-qabul, maksudnya adamul ajr, tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya meskipun sah, yaitu adamu samaratil ijza. Kalau sah harusnya ada buahnya, buahnya itu pahala, tapi ternyata tidak diterima pahalanya. Dan nusus dalam syariat datang dalam dua model ini. Contoh yang ini seperti hadis yang sedang kita bahas ya. Ya. Tidak diterima salat kalau tidak berwudu. Kalau belum berwudu. Ya. Adapun tidak diterima pahalanya banyak contohnya juga. Seperti apa? Yang kedukun tidak diterima salatnya berapa hari? Tidak diterima salatnya 40 hari. Ya. Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu 40 yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Dia salatnya sah namun tidak diterima. Yang tidak diterima pahalanya. Tapi solatnya sah, artinya dia tidak wajib lagi untuk solat. Contohnya haji dengan uang haram. Hajinya sah, namun tidak diterima hajinya, tidak mabrur. Namun hajinya sah, dia tidak perlu untuk haji lagi tahun depan karena dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk haji. Namun hajinya tidak diterima, tidak ada pahalanya. Sama orang yang salat dengan riya, salatnya sah, tidak perlu dia ulang lagi, tetapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia riya, ya. Dan ini banyak seperti ini, ya. Tapi yang kita bahas sekarang ini, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Salat salah seorang kalian tidak diterima jika dia berhadas sampai dia berwudu, itu maksudnya tidak sah. Tidak sah, ini maksudnya tidak sah, bukan tidak ada pahalanya. Salatnya tidak sah. Ada orang salat tanpa wudu, salatnya tidak sah. Waktu Abu Hurairah ditanya, "Ya Abu Hurairah, mal hadath?" Ada seorang dari Hadramaut bertanya, "Ya Rasulullah, ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadath?" Maka Abu Hurairah menafsirkan dengan dua. Kata Abu Hurairah, "Fusa wa durat", yaitu kentut tidak berirama dengan kentut berirama. Kentut tanpa bunyi dengan kentut berbunyi. Kenapa beliau menafsirkan dengan hadath, dengan kentut, buang angin? Karena buang angin itulah yang sering terjadi tatkala sedang salat. Seorang sedang salat kemudian kelepasan buang air kecil atau buang air besar, ini jauh. Jarang terjadi demikian. Yang sering dialami oleh orang itu apa? Buang angin. Sedang sujud tahu-tahu buang angin, sedang ruku tahu-tahu buang angin. Maka barang siapa tatkala salat kemudian dia buang angin, maka salatnya batal. Salatnya batal. Al-Hafidz Ibnu Hajar waktu mengomentari pernyataan Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah menyebutkan tentang fusa wa dhurat, ya. Kenapa? Karena pembatal wudu itu ada pembatal wudu ada yang disepakati, ada yang khilaf.
ada yang dikhilafkan. Yang disepakati di antaranya kentut ya, buang angin. Kemudian ma kharaja min anisabilain ya. Kemudian kencing ya. Kencing ya. Kemudian kotoran BAB ya. Ini jelas membatalkan wudu, ini disepakati. Yang dikhilafkan banyak. Jadi khilaf yang contohnya apa? Muntah. Kemudian contohnya hijamah. Ada yang mengatakan batalkan wudu, contohnya memegang kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Contohnya menyentuh wanita. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, seakan-akan Abu Hurairah berpendapat dengan yang ini saja. Seakan-akan Abu Hurairah berpendapat pembatal wudu cuma kentut ya, yang keluar dari ahad sabilain, dari depan kubul maupun dubur, itu yang batalkan wudu. Adapun yang ini seakan-akan Abu Hurairah tidak berpendapat demikian. Dan Imam Al-Bukhari juga demikian. Imam Bukhari berpendapat yang batalkan wudu cuma yang ini aja, yang ini enggak. Yang sebab-sebab ini tidak membatalkan wudu menurut Imam Al-Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kalau sudah dihapus ya, tolong dihapus yang bersih ya. Taib, kita lanjutkan. Sudah difoto? Sudah? Belum, sebentar. Sudah. Di shooting biar difoto ibu-ibu. Warna biru enggak jelas ya. Oke. Sudah ibu-ibu ya? Baik. Kita lanjutkan. Bab berikutnya hadis tadi juga menjelaskan bahwasanya sabda Nabi, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti salatnya diterima kalau dia tidak berhadas. Ya. Berarti mafhum mukhalafahnya bahwasanya wudu itu menghilangkan apa? Hadas. Paham? Seorang kalau sedang berhadas, salatnya tidak diterima sampai dia berwudu terlebih dahulu. Berarti mafhum khalafahnya, kalau dia tidak berhadas, dia salat tanpa harus wudu yang baru, diterima atau tidak? Diterima. Ini dalil bahwasanya wudu, sekali wudu bisa digunakan untuk berulang-ulang selama dia tidak berhadas. Wudunya masih boleh dipakai. Dia salat sunnah, dia salat wajib, salat sunnah lagi, salat wajib lagi, satu wudu enggak ada masalah, tetap diterima. Itu mafhum mukhalafah dari hadis tersebut. Paham ya mafhum mukhalafah? Kebalikannya kalau bahasa kita. Taib. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya buang angin atau kentut itu membatalkan wudu, baik keluar dengan sengaja maupun tanpa sengaja ya. Baik keluar dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Tiba-tiba keluar berhembus tanpa dia sadari, maka membatalkan apa? Wudu. Karena Abu Hurairah waktu ditanya, "Mal hadath?" Apa itu hadath? Abu Hurairah mengatakan buang angin tanpa bunyi dan buang angin dengan bunyi, tanpa Abu Hurairah berkata sengaja atau tidak disengaja. Jadi mutlak, selama kentut keluar sengaja atau tidak disengaja maka membatalkan wudu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab berikutnya, bab fadlul wudu, bab tentang keutamaan wudu. Wal ghurrul muhajjaluna min atharil wudu, bahwasanya cahaya yang ada di wajah dan cahaya yang ada di kaki dan di tangan merupakan dampak dari wudu, bekas-bekas wudu. Al-ghurr dari gurrah itu berasal dari warna putih yang ada di wajah kuda. Di kuda itu ada warna putih-putihnya, menambah keindahan kuda tersebut. Itu namanya ghurr. Terkadang di pelipisnya atau di
keningnya, ada warna putih membuat kuda tersebut semakin indah. Kemudian tahjil adalah warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Maka Nabi menyamakan orang yang berwudu pada hari kiamat kelak akan muncul cahaya dari wajahnya dan cahaya dari tangan dan kakinya karena bekas dari wudu. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nuaim Al-Mujmir, dari Nuaim Al-Mujmir. Nuaim Al-Mujmir ini disebut dengan Al-Mujmir karena dia suka membakar parfum di Masjid Nabawi, semacam kayu gaharu, ya. Kayu gaharu dibakar sehingga mengeluarkan apa? Asap, bau yang harum, maka dia dikenal dengan Al-Mujmir. Al-Mujmir itu yang menyalakan api untuk membakar kayu gaharu, ya. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada seperti itu, orang-orang memberi parfum di masjid, dan sampai sekarang di Masjid Nabawi sering, kalau terutama hari Jumat, orang-orang bakar kayu gaharu kemudian dia berkeliling ke Masjid Nabawi, ya. Karena saya pernah diprotes waktu itu, waktu saya bahas tentang masalah syirik-syirik, terus ada yang jemaah haji Indonesia protes, Ustaz, katanya di Mekah tidak ada syirik-syirik, kemarin kenapa saya lihat orang bakar menyan di masjid? Bukan bakar menyan, Pak. Itu apa? Gaharu dibakar, ya. Disangka itu menyan, ya. Baik. Kata beliau, raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid. Suatu hari saya naik bersama Abu Hurairah di atas atap masjid. Fatawadda'a, Abu Hurairah berwudu di atas masjid. Tidak mengapa selama tidak mengganggu jamaah di bawah. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, Inni sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam kondisi ghurran, wajah mereka bercahaya, muhajjalin, kaki dan tangan mereka bercahaya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memperpanjang cahaya di wajahnya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada khilaf apakah wudu itu merupakan ciri khas umat Islam ataukah umat-umat sebelumnya pernah berwudu. Namun yang dirajihkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian juga Ibnu Mulaqin, bahwasanya wudu bukanlah kekhususan umat ini. Karena datang dalam hadis-hadis, nanti akan kita bahas di kemudian hari, bahwasanya Sarah waktu ingin digauli atau diperkosa oleh Raja Mesir, maka dia berwudu, kemudian dia salat. Demikian juga kisah Juraij, sang pendeta rahib yang dia tatkala dituduh berzina, ada wanita mengaku dizinai sampai punya anak, sampai melahirkan. Akhirnya dia dimusuhi oleh kaumnya. Ternyata kemudian Juraij bertanya kepada anak yang lahir tersebut, siapa bapakmu? Ya, dia berwudu, dia salat. Dia berwudu, dia salat. Setelah itu dia tanya kepada anak yang lahir tersebut, siapa bapakmu? Kata sang anak, penggembala kambing, bukan kamu. Jadi anak tersebut berbicara. Ya. Jadi disebutkan dia wudu dan dia salat. Berarti umat-umat terdahulu juga mereka berwudu sebenarnya. Tetapi ini sudah hilang sama sekali. Kita tidak tahu ada Yahudi atau Nasrani yang berwudu. Padahal Nabi Ibrahim, Sarah, mereka berwudu. Demikian juga tadi rahib Juraij juga dia berwudu. Ya, dalil bahwasanya wudu sudah ada pada umat-umat terdahulu. Terus yang menjadi keistimewaan umat Islam apa? Yang menjadi keistimewaan umat Islam adalah cahaya yang keluar tersebut. Ini yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Dengan cahaya inilah Nabi mengenal umatnya pada hari kiamat kelak, tatkala orang-orang pada berdatangan di haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengenal mereka dengan cahaya yang keluar dari wajah dan kaki-kaki mereka. Karena kalau ada umat yang lain yang ingin minum dari telaga Nabi, Nabi usir, suruh pergi ke telaga Nabi yang lain. Tapi kalau umatnya datang dengan wajah bercahaya, kaki bercahaya, maka itulah umat Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan, Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku, umat Islam akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam kondisi wajah bercahaya, kemudian kaki bercahaya, tangan bercahaya. Taib. Kemudian jadi masalah setelah itu Abu Hurairah berkata, dan dia nisbahkan kepada Nabi SAW,
Faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan gurrahnya, maka lakukanlah. Di sini ada khilaf tentang hukum memperpanjang wudu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya, tidak hanya sampai di siku, tapi lanjut sampai lengan atas atau ketiak. Kemudian juga tidak hanya sampai di dua mata kaki, tapi lanjut sampai ke betis atau lutut. Demikian juga tidak hanya di wajah, tapi lanjut sampai ke ini apa namanya? Ini apa namanya? Bukan dagu, belakangnya. Ya, leher lah, sampai ke leher. Sampai ke leher dan rambut atas. Maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Ketika seorang berwudu, dia tidak cuma sampai di sikunya, tapi dia lanjut sampai ke lengan atasnya. Waktu dia cuci kakinya tidak sampai kedua lutut, kedua mata kaki, tapi sampai ke betis. Dia cuci ke wajahnya tidak sampai sini, dia sampai lanjut ke sini. Kemudian dia lanjut sampai di bawah juga, sampai di leher. Apakah itu hukumnya sunnah atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf ya. Dua pendapat secara umum ya. Jumhur ulama, ini enggak bisa dihapus ya. Enggak bisa ya. Mana yang gitu? Jumhur ulama dalam hal ini adalah Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahwasanya hukumnya sunnah memperpanjang wudu. Kemudian pendapat kedua ya, sebagian ulama di antaranya Malikiyah. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad, satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah padahal Hanabilah, tapi dalam hal ini dia mungkin Ibnu Qayyim. Dan dipilih oleh ulama sekarang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Al-Albani dan yang lainnya ya. Bahwasanya tidak disyariatkan nambah-nambah, memperpanjang wudu. Adapun dalil jumhur ulama kenapa disunahkan untuk perpanjang wudu, dari sabda Nabi dalam hadis tadi, barang siapa man istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memperpanjang gurrahnya, yaitu cahaya wajahnya, maka lakukanlah.
Kemudian menguatkan hal ini dilakukan oleh Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Abu Hurairah kalau berwudu, dia berwudu sampai ke lengan atas. Kalau dia berwudu sampai ke betis, dia berwudu demikian. Kemudian Ibnu Abi Syaibah juga dengan sanad yang hasan, ini juga dilakukan oleh Ibnu Umar. Dengan sanad yang hasan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau berwudu sampai ke teak. Sampai ke teak. Dia berwudu sampai ke teak. Berarti Abu Hurairah dengan Ibnu Umar, mereka kalau berwudu lanjut sampai ke lengan atas dan sampai ke betis. Sehingga jumhur ulama, mayoritas ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnul Mulakin, seluruh ulama Syafi'iyah. Ulama Hanafiyah mereka berpendapat disunahkan orang kalau berwudu sampai ke lengan atas. Paham? Pendapat sebagian ulama ini minoritas, pendapat Malikiyah dan riwayat dari Imam Ahmad, kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama sekarang, tidak disyariatkan. Kenapa? Mereka mengatakan dalilnya pertama, hadis itu adalah mudraj. Mudraj itu maksudnya apa? Mudraj itu artinya dimasukin, tambahan. Jadi itu bukan yang ini bukan perkataan Nabi. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk berpanjang gurrahnya, maka lakukanlah. Itu bukan sabda Nabi, tapi itu perkataan Abu Hurairah. Dan itu ijtihad dari Abu Hurairah. Karenanya ya mudraj dari perkataan Abu Hurairah. Dan bukan hadis Nabi dan bukan sabda Nabi. Dan kita tahu perkataan sahabat hanya menjadi hujah, jadikan dalil kalau tidak menyelisih yang lain. Ya, tetapi ternyata yang melakukan wudu seperti itu cuma Abu Hurairah dengan siapa? Ibnu Umar. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya tidak diriwayatkan mereka berwudu dengan cara seperti itu. Dan Nabi juga tidak diriwayatkan berwudu dengan cara seperti itu. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, ya, 10 orang sahabat yang meriwayatkan tentang wudu Nabi, tidak ada yang menyatakan Nabi memperpanjang wudu. Jadi maksud saya, antum perhatikan, ya, sahabat perkataan mereka hujah dengan syarat kalau tidak menyelisih yang lain. Kalau ada khilaf di kalangan para sahabat, itu khilaf. Tinggal kita cari mana yang lebih kuat. Faham? Kalau para sahabat saja khilaf, kita cari yang lebih kuat, apalagi hanya para ustadz, ya. Kalau ustadz khilaf, tidak usah ribut-ribut kemudian kenceng-kenceng ta'assub fanatik, tidak pantas. Sahabat saja kita tidak boleh fanatik, apalagi sekedar ustadz yang ilmunya sangat terbatas dan sangat minim. Taib, ini yang kedua. Dari mereka yang ketiga, kata mereka, gurrah tidak mungkin dipanjangkan. Gurrah tadi kita sebutkan apa? Gurrah itu adalah cahaya di mana? Di wajah. Tahjil cahaya di tangan dan di kaki. Namanya wajah. Gurrah itu cahaya di wajah. Kalau dipanjangkan sampai ke rambut itu namanya bukan apa? Gurrah. Jadi gurrah tidak mungkin diperpanjang. Ya, kemudian wudu tidak perlu sampai ke rambut. Rambut sudah ada bagiannya sendiri. Paham? Maka cukup wajah saja, tidak perlu sampai ke leher, ya. Nanti orang bisa mengembangkan ke leher sampai ke dada, semuanya bisa bercahaya. Paham? Jadi gurrah itu cuma di wajah. Tidak perlu diperpanjang sampai ke rambut, ya. Di antara dalil yang menunjukkan itu hanya ijtihad Abu Hurairah dalam satu riwayat. Jadi Abu Hurairah sedang berwudu. Ya, hatta syarua fil ibd, sampai dia wudu sampai di ketiaknya. Kemudian ada seorang tabi'in berkata, "Ya Abu Hurairah,
Ma hadzal wudu? Wahai Abu Hurairah, wudu apa macam seperti ini? Jadi Abu Hurairah wudu diam-diam kemudian berwudu sampai ke ketiaknya. Maka ditegur, ada yang bertanya, Abu Hurairah, ini wudu macam apa seperti ini? Maka kata Abu Hurairah, ya Banu Farruh, antum hahuna, kamu di sini, ya. Kalau saya tahu kamu di sini, saya tidak akan berwudu seperti ini. Sami'tu Khalili yaqul, aku mendengar kekasihku bersabda, yaitu Nabi SAW bersabda, tablughu hilyatun minal mu'min haitsu yablughul wudu. Sesungguhnya perhiasan seorang mukmin sejauh mana wudunya. Abu Hurairah memahami hadis Nabi, sungguhnya perhiasan seorang mukmin sejauh mana wudunya, maka dia memperpanjang wudunya. Dia berharap bahwasanya perhiasan seorang mukmin sampai di situ. Ini ijtihad Abu Hurairah. Seandainya ini sunnah Nabi, maka Abu Hurairah pasti sudah berwudu di mana-mana dengan cara demikian. Kenapa dia diam-diam baru kemudian dia berwudu sampai ke ketiaknya? Jadi ini menurut kata para ulama ini ijtihad Abu Hurairah dan ijtihad yang diselisih oleh para sahabat yang lain, karena tidak ada yang maksum kecuali siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula namanya perhiasan tidak ada yang dipakai di sini, apalagi di ketiak. Namanya perhiasan cuma di mana? Di adud dan mi'sam. Cuma di pergelangan tangan sama dia apa? Di lengan bawah. Situlah tempat perhiasan biasanya seorang memakainya. Ya. Jadi, wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya wudu tidak perlu dilebihkan. Ya, kita hanya cukup sampai ke mana? Ke lengan sampai ke mata kaki. Tidak perlu sampai ke leher, ya. Tidak perlu sampai ke lutut, ya. Tidak perlu, ya. Kalau seandainya itu sunnah, pasti Nabi sudah pernah melakukannya meskipun sekali, ya. Tetapi 10 sahabat yang meriwayatkan tentang wudu Nabi, tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah berwudu sampai ke lengan atasnya. Paling ada hatta syaru'a fil adud, baru sampai naik dikit saja supaya siku ini kena semuanya. Nabi naik dikit saja. Ya, naik sedikit tidak apa-apa, tapi kalau sampai naik ke ketiak maka tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya lebih condong kepada pendapat Malikiyah dan juga riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya kalau berwudu tidak perlu diperpanjang. Wallahu alam bisawab. Azan kah? Ya udah azan. Baru kita lanjut lagi nanti insyaallah. Tapi kita azan, kita salat, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Bab keempat, babun la yatawaddau minasyakki hatta atau la yatawaddau minasyakki hatta yastaiqina. Bab bahwasanya tidak perlu berwudu karena ada keraguan sampai dia yakin. Kalau yakin batal baru dia berwudu. Kalau masih ragu, maka ragu batalnya batal atau tidak masih ragu, maka tidak usah berwudu lagi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali, yaitu Ali ibn al-Madini. Qala haddatsana Sufyan, maksudnya Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Az-Zuhri, at-tabi'i masyhur, ya. Tabi'in yang masyhur yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Sering lewat di hadis-hadis kita dalam sanad-sanad Al-Imam Al-Bukhari Az-Zuhri dari Bani Zuhrah bin Kilab Al-Qurashi, dari Quraisy, ya. Az-Zuhri seorang tabi'in yang dikenal dengan kekuatan hafalannya, dan dia bertemu dengan beberapa sahabat, di antaranya dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan bertemu juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan disebutkan beliau tidak mau makan apel, ya. Waktu ditanya kenapa tidak makan apel, kata beliau, tufah yunsi, apel itu bikin lupa. Dan beliau suka minum madu. Ditanya kenapa suka minum madu, kata dia al-asal yudzakir, madu itu menguatkan ingatan, ya. Coba saja, ya. Ini kata beliau, ya. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis, di antaranya hadis ini. Kemudian dari Sa'id bin Al-Musayyib an Abbad bin Tamim wa an Abbad bin Tamim an ammihi. Ammihi maksudnya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, perawi hadis ini. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau inilah yang
membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Tatkala terjadi perang Ma'rakatil Yamamah, perang yang masyhur yang ceritanya sangat menarik. Dan ini sudah saya ceramahkan tatkala saya membahas tentang peperangan Panglima Khalid Ibn Walid seri kedua. Saya khusus berbicara tentang Ma'rakatul Yamamah. Satu pengajian khusus tentang peperangan ini. Peperangan yang sangat dahsyat ya. Intinya saudara dia bernama Habib Ibnu Zaid. Jadi waktu Musailimah Al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi, dia kirim surat kepada Nabi melalui dua utusannya dari Musailimah Rasulillah. Dari Musailimah utusan Allah ila Muhammad Rasulillah. Kepada Muhammad Rasul Allah juga ya. Kata dia, kita bagi dua bumi ini. Intinya sebagaimana Allah memberikan engkau kenabian, aku juga diberi kenabian. Terus Nabi bertanya kepada dua orang ini, kalian berdua di atas agamanya Musailimah, artinya kalian murtad, mengaku Musailimah sebagai nabi baru? Kata mereka iya. Kata Nabi, kalau bukan utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya akan bunuh kalian berdua. Ya, karena orang murtad dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Siapa yang mengaku ada nabi baru maka bunuhlah dalam hukum Islam. Tetapi kode etik kenegaraan waktu itu namanya utusan tidak boleh dibunuh. Maka Nabi tidak bunuh dua utusan ini. Kemudian Nabi kirim surat balasan kepada Musailimah. Nabi kirim balasan kepada Musailimah. Nabi kirim surat ya. Nabi kirim surat melalui seorang sahabat namanya Habib bin Zaid, saudaranya Abdullah bin Zaid. Dibawalah surat tersebut kepada Musailimah. Kemudian isinya dari min Muhammad Rasulillah ila Musailimah Al-Kadzdzab. Nabi bilang dari Muhammad Rasulullah kepada Musailimah sang pendusta. Ya. Innal arda lillahi yurithuha man yasha wal aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, bumi ini milik Allah. Enak aja mau bagi-bagi dua ya. Tapi Nabi bilang bumi ini milik Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian Musailimah bertanya kepada Habib bin Zaid, wahai Habib, apakah kau mengakui Muhammad adalah utusan Allah? Kata dia, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Apakah kau mengakui saya Musailimah utusan Allah? Kata Habib, saya tidak dengar. Kau ngomong apa sih? Saya tidak dengar. Dia ulang lagi. Apakah kau mengakui Muhammad utusan Allah? Iya, saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Apakah saya juga utusan Allah? Saya tidak dengar. Dia ulangi lagi. Apakah Muhammad utusan Allah? Iya. Saya enggak dengar. Dipotonglah Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, dipotong-potong cincang-cincang oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian terjadilah Ma'rakatil Yamamah dipimpin oleh Khalid bin Walid, peperangan yang sangat dahsyat sehingga banyak penghafal Quran yang meninggal dunia tatkala itu karena pasukan Khalid bin Walid cuma sekitar mungkin 12.000, lawannya 100.000 ya. Intinya akhirnya masuklah Musailimah Al-Kadzdzab dalam hadikohnya, kemudian digempur oleh kaum muslimin, akhirnya dibunuhlah oleh Abdullah bin Zaid, perawi hadis ini. Adiknya atau saudaranya dibunuh, dia yang bunuh siapa? Musailimah. Yang bunuh Musailimah dua orang, Abdullah bin Zaid sama Wahsy yang membunuh Hamzah. Wahsy membunuh Hamzah dengan tombaknya, dengan tombak itu pula setelah dia masuk Islam dia membunuh Musailimah Al-Kadzdzab, maka dibunuh Musailimah Al-Kadzdzab, tombaknya masuk ke dadanya tembus ke belakang. Kemudian Abdullah bin Zaid melanjutkan membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Dialah yang sedang kita bicarakan dalam hadis ini. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salat. Dia meriwayatkan bahwasanya ada seorang lelaki yang mengeluhkan kepada Nabi bahwasanya dikhayalkan dalam dirinya tatkala dia sedang salat dia mendapati sesuatu. Faqala, maka Nabi berkata seakan-akan dia buang angin, Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, la yanfatil aw la yansarif, jangan dia batalkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara buang anginnya, au yajidariha, atau dia mencium baunya, Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan
au yajidu rihan. Jangan batalkan salat. Artinya lanjut aja salatmu. Hingga jangan dia batalkan salat hingga dia mendengar bunyi kentut maksudnya, atau mendapati bau. Perhatikan ini sabda Nabi SAW. Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar bunyi atau dia mendapati bau. Ya. Jadi seorang tatkala sholat kemudian timbul keraguan, batal atau tidak. Maka Nabi ajarkan, kamu tadi waktu sholat sudah yakin dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci. Sekarang timbul hal yang membatalkan, tapi hal yang membatalkan tersebut masih perkara yang diragukan. Maka dari hadis ini timbullah kaidah yang sangat agung, yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalam hal ini keyakinannya apa? Sudah suci, sudah wudu. Ragu-ragunya apa? Kentut atau tidak? Nah, kalau kentut atau tidak ini masih ragu, maka teruskan salat. Maka teruskan apa? Salat. Tapi kalau sudah dengar bunyi atau cium bau, berarti sudah apa? Yakin kentut. Paham? Kalau sudah yakin kentut ya batal berarti. Selama masih belum derajat yakin, maka kembali kepada hukum asal, yaitu masih suci, lanjutkan sholat. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Ada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita contohkan dalam praktik ini, dia masuk sholat dalam yakin sudah wudu. Yakin atau tidak? Yakin. Pada rakaat ketiga seakan-akan duburnya bergerak, seakan-akan ada angin yang berhembus. Ya, maka timbul keraguan, dia batal atau tidak. Kata Nabi, selama masih ragu, lanjutkan sholatmu. Lanjutkan sholatmu sampai kau yakin kau batal. Kalau yakin baru bisa dibatalkan dengan keyakinan, tapi yakin tidak bisa dibatalkan dengan keraguan, faham? Nah, keyakinan yang kedua yaitu kalau kau dengar bunyi ya berarti kau kentut, atau kau cium bau berarti kau kentut. Ya. Nabi menyebutkan bunyi terlebih dahulu karena bunyi lebih dahuluan ditangkap oleh panca indera. Ya, kalau bau bisa 5 menit berikutnya baru kecium. Muter-muter dulu baru balik. Jadi, Ustadz, bagaimana kalau yang dengar orang lain? Ya, bukan urusan kita. Dia yakin. Ya, kecuali setelah sholat, kamu tadi kentut lah. Oh, masa? Ya udah, dia ulangi sholatnya. Tapi kalau nggak ada yang kasih tahu, ya sudah. Ya, cuek aja, lanjut aja. Kaidahnya sederhana. Ente dengar bunyi enggak? Ente cium enggak? Sampai sebagian ulama mengatakan, au yajid. Rasulullah mengatakan bukan mencium bau. Kata Rasulullah SAW, mendapati bau. Sampai kalau dia ragu, masukkan tangannya, tidak apa-apa. Ini kata sebagian ulama, dia masukkan tangannya di sekitar, jangan di duburnya, sekitarnya. Kan masih bisa. Ada udara dia tangkap, kemudian dia cek. Kalau enggak ada, ya lanjut aja. Berarti belum batal ya. Ini kaidah yang sangat agung, keraguan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan ya. Taib. Khilaf kok di kalangan para ulama, khilaf. Ya. Masalah ragu batal atau tidak. Pendapat pertama, setiap ragu ya, ulangi wudu. Pendapat kedua, setiap ragu
tidak usah berwudu. Dalam salat atau di luar salat sama saja. Pendapat ketiga, dalam salat tidak perlu ulangi wudu, tidak perlu batal. Di luar salat ulangi wudu. Ini pendapat. Ada pendapat mau setiap ragu mau dalam salat batalin. Keluar salat apalagi batalin. Wudu lagi. Sebagian pendapat mengatakan tidak, kalau dalam salat ikut hadis, enggak usah batalin, lanjut aja. Tapi kalau ragu di luar mau salat, batal enggak tadi? Batal enggak tadi? Udah, wudu aja. Ya. Pendapat yang benar pendapat ini sesuai dengan kaidah, dan ini pendapat dipilih Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan yang lainnya. Setiap ragu apakah dalam salat ataupun di luar salat, maka kembali kepada hukum asal. Kalau asalnya tadi kita sudah berwudu yakin, kemudian setelah 2 jam kita ragu-ragu, tadi saya kentut enggak di mobil ya? Ragu-ragu. Selama kita masih ragu, anggap saja kita masih berwudu. Tidak wajib untuk berwudu lagi. Tidak wajib untuk berwudu lagi. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat sebagaimana dirajikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Terakhir saya bacakan sebuah kisah yang berkaitan dengan kaidah ini, dan kisah ini disebutkan oleh Ibnul Mulakin dalam kitabnya Tawdih Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Ibnul Mulakin di akhir tatkala menjelaskan hadis ini, dia berkata, "Qultu, aku berkata, wa nakhtimul kalam 'alal hadits bima rawaina an Abdurrahman bin Malik ya bin Miqwal qal." Dengan kisah yang pernah diriwayatkan dari Abdurrahman bin Malik. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Abi Hanifah." Ada seorang datang kepada Abu Hanifah. Kemudian orang ini berkata, "Syaribtul barihata nabidatan." Saya tadi malam minum nabidh. Ternyata saya jadi agak linglung. Nabidh apa namanya? Bisa membuat teler ya. Bisa membuat teler. Fala adri atallaqtu imraati amla. Maka saya ragu, saya ini tadi malam menceraikan istri saya atau tidak. Karena saya agak enggak sadar. Berarti kalau kita terapkan pada kaidah al-yakin la yazulu bisyak, istrinya yakin atau tidak? Yakin. Talaknya yakin atau ragu? Ragu. Berarti berdasarkan kaidah wanita ini berarti masih istrinya, karena penceraiannya itu adalah hukum tarik, hukum yang baru datang, dan itu diragukan. Tatkala hukum yang baru datang diragukan, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya wanita itu masih istrinya. Maka dia bertanya kepada Abu Hanifah, "Saya ragu apakah saya ceraikan istri saya atau tidak." Kata Abu Hanifah, faqala lahu al-mar'atu imra'atuk. Itu perempuan tetap istrimu. Hatta tastaikina annaka talaqtaha. Sampai kau yakin kau telah menceraikannya. Selama kau belum yakin, masih ragu, berarti dia masih apa? Istrimu. Qala fatarakahu. Maka Abu Hanifah pun meninggalkan Abu Hanifah. Tsumma ja'a ila Sufyan, kemudian dia datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, alim yang lain. Dia tanya lagi, ini tanya enggak satu orang, tanya beberapa orang. Fasa'alahu, dia tanya, "Saya tadi malam minum ini saya agak ragu-ragu, agak teler sedikit. Saya enggak tahu saya ceraikan istri saya atau tidak." Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idhhab faraji'ha fa in kunta qad talaqtaha faqad raja'taha wa illa fala tadurruka al-muraja'ah." Sufyan mengatakan, "Ya sudah, baliklah ke istrimu, bilang saya rujuk. Kalau ternyata kau menceraikannya, berarti kau sudah rujuk untuk menghilangkan keraguan. Tapi kalau ternyata kau belum menceraikannya, maka ya sudah, muraja itu rujuk tersebut tidak ada faedahnya. Ya udah, biar kau tenang, sudah kau rujuk saja, seakan-akan sudah menceraikan." Ini jawaban siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Jawabannya lain lagi. Kalau Abu Hanifah tadi cuek aja, dia masih istrimu. Kalau jawaban Sufyan Ats-Tsauri, hati-hati. Untuk hati-hati kau rujuk saja, seakan-akan kau sudah mencerainya. Kalau ternyata kau sudah mencerainya, kau sudah rujuk. Kalau ternyata belum, rujuk tersebut tidak ada artinya. Ternyata dia belum puas. Fatarakahu, dia tinggalkan Sufyan Ats-Tsauri. Tsumma ja'a ila Zufar, kemudian dia pergi kepada ahli fikih yang lain bernama Zufar. Fasa'alahu,
kemudian dia bertanya tentang masalahnya. Zufar berkata, "Hal sa'alta ahadan qabli?" Apa kau sudah bertanya kepada orang-orang sebelumku? Qala na'am. Iya, saya sudah tanya. Tanya sama Abu Hanifah, jawabannya begini. Tanya sama Sufyan Ats-Tsauri, jawabannya begini. Terus belum, yang ketiga, saya salah. Setelah itu dia pergi ke Syarik. Setelah dari pertama Abu Hanifah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dia pergi seorang namanya Syarik bin Abdullah. Ditanya, "Wahai Syarik, saya ini punya masalah begini." Kata Syarik, "Idhhab fatallikha tsumma raji'ha." Begini saja, daripada kau bingung, kau pulang ke rumah, ceraikan istrimu kemudian kau rujuk. Jadi 3 jawaban. Abu Hanifah bilang apa? Cuek aja itu istrimu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hati-hati, kau rujuk saja, bisa jadi kau sudah cerai, bisa jadi belum. Syarik mengatakan pulang ceraikan kemudian rujuk. Kemudian baru datang kepada Zufar. Maka dia ceritakan kisah jawaban 3 orang tersebut. Semuanya orang alim. Maka waktu ditanya, dijelaskan tentang jawaban Abu Hanifah, Zufar berkata, "As-shawab." Ini jawaban yang benar. Sesuai dengan kaidah ini. Kemudian waktu diceritakan tentang perkataan Sufyan Ats-Tsauri, maka dia berkata, "Ma ahsana hadza." Ini jawaban yang lebih hati-hati, lebih indah jawaban ini. Ya. Tatkala disebutkan tentang jawaban Syarik, ceraikan istrimu rujuk, fadhahika, maka dia pun tertawa, Zufar tertawa. Kemudian Zufar berkata, la adribanna lahum mathalan. Aku akan buat perumpamaan tentang mereka bertiga ini. Tentang seorang yang melewati suatu tempat yang di situ ada darah najis. Kemudian dia ragu, apakah bajunya terkena najis atau tidak? Maka Abu Hanifah berkata, bajumu masih suci. Selama kau ragu terkena najis atau tidak, berarti masih ragu. Anggap saja bajumu masih suci sampai kau yakin. Sufyan Ats-Tsauri seakan-akan berkata, ya sudah, cuci saja. Cuci saja. Ya, kalau memang ada najis sudah cuci, kalau enggak ada najis ya enggak ada masalah, cuci saja. Tatkala jawabannya Syarik, ya sudah, kasih kena najis saja baru cuci lagi. Kira-kira begitu. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya ini ada dari panitia ucapan terima kasih buat donasi kumpulan dari ikhwan sekalian untuk musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palu dan Donggala. Donasi via transfer dan cash 221.532.000 rupiah. 221.532.000 rupiah. Donasi penjualan barang bekas 40.770.000 rupiah. Total donasi 262.302.000 rupiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya di surga kelak. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan azan. Apakah azan menjadi bid'ah karena tidak pernah dilakukan beliau? Ya endaklah. Nabi tidak azan tapi Nabi suruh orang azan. Baik. Pertanyaan yang lain kali aja ya. Saya capek ya. Demikian ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.